Halo Sobat Garuda, kembali lagi di channel Suara Garuda. Di sini kalian akan menikmati berita-berita terbaru, terpercaya tentang timnas kesayangan kita yang disajikan dengan cara yang berbeda. Selamat menikmati. Radar terfokus, pelatih Irak jeli terhadap trio pemain Indonesia U23 di Piala Asia 2024. Komitmen tinggi, Ilham Rio Fahmi janjikan kemenangan untuk timnas Indonesia U23 di laga melawan Irak. Sintayong yakin anak asuhnya siap hadapi Irak U23 usai kerja keras pulihkan mental skuad Garuda. Strategi rahasia mengapa timnas U23 Indonesia diprediksi akan menaklukkan Irak? Timnas U23 menuju tim elit. Pertarungan epik Timnas U23 Indonesia melawan Irak dalam Titanic Battle. Pertarungan sengit antara Timnas U23 Indonesia dan Irak telah menjadi sorotan utama Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Kedua tim akan saling berhadapan dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Kamis nanti malam, yang diprediksi akan menjadi laga yang ketat karena tiket langsung ke Olimpiade 2024 diperebutkan. Meskipun demikian, kekalahan bukanlah akhir dari perjalanan. Tim yang kalah masih memiliki kesempatan untuk melalui babak playoff melawan Guinea U23 di Paris pada 9 Mei mendatang. Bagi Indonesia, kemenangan menjadi prioritas, dengan pelatih Sintayong berupaya menyusun skuad terbaik untuk misi ini. Tim asuhan Sintayong akan berusaha untuk menjadi tim ke-6 yang lolos ke Olimpiade. Sejak Piala Asia U23 AFC menjadi turnamen kualifikasi untuk ajang global tersebut pada tahun 2016, tulis AFC. AFC menggambarkan pertandingan antara Indonesia dan Irak sebagai Titanic Battle, menyoroti tingginya intensitas dan persaingan di antara keduanya. Kedua tim diharapkan untuk menampilkan performa terbaik mereka, dengan tiket Olimpiade menjadi hadiah yang sangat diinginkan. Pertarungan Titanic untuk tiket ke Paris 2024 menjadi panggilan bagi kedua tim yang akan berjuang keras untuk memastikan kehadiran mereka di Olimpiade. Radar terfokus, pelatih Irak jeli terhadap trio pemain Indonesia U23 di Piala Asia 2024. Pelatih timnas Irak, Radi Sinaisil, tengah memusatkan perhatiannya pada 3 penyerang andalan timnas Indonesia U23 yang akan menjadi lawan di pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Sinaisil mengungkapkan apresiasinya terhadap perjalanan impresif Garuda Muda hingga tahap ini. Ia juga mengakui kecepatan dan kemampuan transisi mereka yang mengagumkan. Trio penyerang Indonesia, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Rafael Struijk yang kembali tampil setelah absen akibat sanksi kartu kuning, menjadi fokus perhatian Sinaisil. Mereka telah menciptakan masalah bagi pertahanan lawan selama fase grup. Meski demikian, Sinaisil menegaskan pentingnya timnya untuk mempelajari kelemahan mereka yang terungkap dalam pertandingan melawan Jepang dan menghormati kualitas permainan lawan. Kami akan fokus kepada tim kami dan belajar dari hal negatif dari laga melawan Jepang. Indonesia mengalahkan Yordania, Australia, dan Korea Selatan. Jadi mereka sampai ke tahap ini bukan secara kebetulan, tutur Sinaisil. Sinaisil juga mengakui bahwa Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang patut diakui baik oleh pemain yang bermain di liga domestik maupun di Eropa. Meskipun Irak memiliki keunggulan postur, Sinaisil menekankan pentingnya menghadapi timnas Indonesia U23 sebagai peluang untuk merebut tiket Olimpiade daripada harus bersaing dengan Guinea di Prancis. Dengan demikian, fokus dan kesiapan Irak tidak boleh dipandang remeh dalam menghadapi lawan yang tangguh ini. Sepak bola Asia dikenal sebagai sepak bola yang mengandalkan kecepatan dan cepat dalam melakukan transisi. Kami harus berhati-hati untuk menghentikan mereka, terutama menghentikan 3 penyerang mereka, jelas Sinaisil.
Komitmen tinggi, Ilham Rio Fahmi janjikan kemenangan untuk Timnas Indonesia U23 di laga melawan Irak. Bek kanan Tim Nasional Indonesia U23, Ilham Rio Fahmi menyatakan keyakinannya bahwa timnya akan meraih kemenangan melawan Irak dalam pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Kemenangan atas Irak itu akan memberikan tiket langsung bagi Timnas Indonesia untuk berlaga di Olimpiade Paris 2024. Rio dalam konferensi pers sebelum pertandingan menegaskan komitmen timnya untuk meraih kemenangan. Meskipun mengakui beberapa keputusan wasit yang merugikan Indonesia dalam pertandingan melawan Uzbekistan, Rio menyatakan bahwa timnya telah belajar dari pengalaman tersebut dan siap memberikan yang terbaik di lapangan. Kami berjanji kepada masyarakat bisa menang besok. Saya juga yakin kami semua sudah berkembang bagus karena sering berlatih bersama, ucap Rio pada konferensi pers sebelum pertandingan. Rio juga mengungkapkan rasa bangganya jika Timnas Indonesia berhasil lolos ke Olimpiade dan menganggap hal tersebut sebagai sebuah sejarah bagi negeri ini. Dengan persiapan yang matang dan kepercayaan dari pelatih, Rio bertekad untuk memberikan penampilan terbaiknya dan membuat masyarakat Indonesia bangga. Untuk laga besok saya sudah mempersiapkan diri bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik. Saya tidak ingin tampil buruk usai diberi kepercayaan oleh pelatih. Jadi saya akan memberikan yang terbaik di lapangan sehingga bisa membuat masyarakat bangga. Insya Allah, jelas Rio Fahmi. Sintayong senggol tipis AFC jelang lawan Irak di Piala Asia U23 2024. Apa katanya? Sintayong menyenggol halus AFC selaku Konfederasi Sepak Bola Asia jelang pertandingan perebutan juara 3 Piala Asia U23 2024 melawan Irak nanti malam. Kegagalan melawan Uzbekistan masih menghantuinya, terutama karena keputusan kontroversial wasit. Kehilangan Rizky Ridho karena kartu merah semakin menyulitkan Timnas Indonesia U23. Meskipun demikian, protes terhadap keputusan wasit terus bergema, menciptakan beragam tanggapan dari berbagai pihak, termasuk pengamat dan publik secara luas. Sintayong menghadapi peristiwa tersebut dengan kepala dingin, tetapi tidak bisa mengabaikan dampak emosionalnya. Jika saya mengilas balik semifinal, beberapa hal masih ada di pikiran saya. Para pemain melakukan yang terbaik, tetapi ada beberapa situasi yang karena wasit meniup peluit, mungkin hal itu yang membuat kami merasa sulit, ucap Sintayong dalam konferensi pers jelang laga. Kedepan AFC perlu memprioritaskan sikap saling menghargai. Ini berlaku untuk semua tim dan pemain di bawah naungan AFC. Saling menghormati adalah kunci untuk kemajuan. Saya telah meninjau ulang rekaman pertandingan melawan Uzbekistan berkali-kali dan dengan pengalaman 40 tahun lebih dalam sepak bola, saya berharap AFC memberikan penghargaan yang pantas untuk semua tim, tegas Sintayong. Sintayong yakin anak asuhnya siap hadapi Irak U23 usai kerja keras pulihkan mental skuad Garuda. Sintayong berbicara dengan lantang tentang perjuangan timnya setelah kekalahan yang mengecewakan melawan Uzbekistan. Dalam suasana yang penuh emosi, Sintayong mengungkapkan bahwa kegagalan tersebut telah memberikan dampak yang dalam pada mental para pemainnya. Dalam kekalahan itu, kami tidak hanya kalah dalam permainan tetapi juga dalam hal mental. Ini adalah tantangan yang sulit bagi kami, kata Sintayong. Namun Sintayong juga menegaskan bahwa sebagai pelatih, tanggung jawabnya adalah untuk membawa timnya bangkit dari kegagalan. Ketika semuanya terasa hancur, itulah saat kepemimpinan sejati diuji. Saya harus menjadi batu pijakan bagi para pemain, memberi mereka kekuatan untuk bangkit kembali, tegas Sintayong. Meskipun terhempas oleh kekecewaan, Sintayong telah bekerja keras untuk memastikan bahwa timnya siap menghadapi Irak. Kami telah melalui masa sulit, tetapi kita tidak boleh terpuruk. Kami harus bangkit dan menunjukkan bahwa kita mampu melampaui ujian ini, ujar Sintayong yang dengan suara penuh semangat. Di balik sorotan yang tajam, Sintayong membuktikan bahwa di setiap kegagalan ada kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Dengan sikap yang teguh dan semangat yang tidak tergoyahkan,
ia memimpin timnya menuju pertandingan berikutnya dengan penuh keyakinan. Jadi saya akan coba terbaik untuk melakukan itu, tapi bisa saya pastikan persiapan kami sudah matang dan kami akan menyambut laga melawan Irak nanti dengan semangat yang positif. Pungkas Sintayong. Strategi rahasia mengapa Timnas U23 Indonesia diprediksi akan menaklukkan Irak? Timnas Indonesia U23 memasuki duel melawan Irak dengan penuh frustasi. Namun optimis akan kemenangan, kekecewaan datang dari pertandingan semifinal melawan Uzbekistan. Bukan karena kalah 0-2, tetapi karena kepemimpinan wasit yang kontroversial. Meskipun demikian, media Vietnam Tan Nguyen yakin bahwa tim Indonesia memiliki potensi besar untuk meraih kemenangan dalam perebutan peringkat ketiga. Dua modal utama yang dimiliki Timnas Indonesia adalah keinginan kuat untuk menang dan semangat sepak bola yang luar biasa. Tim ini bertekad merebut tiket Olimpiade untuk kedua kalinya dalam sejarah, dengan Indonesia pertama kali berkompetisi di Olimpiade pada tahun 1956 di Melbourne, Australia. Selain itu, tim ini juga telah memperoleh wawasan dari dua negara tetangganya di Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam, yang sukses menghadapi Irak. Meskipun Rizky Ridho harus absen dalam laga perebutan peringkat ketiga, pelatih Sintayong memiliki kepercayaan pada pemain penggantinya, Komang Teguh. Kembalinya Rafael Struijk setelah menjalani skorsing menjadi kabar baik bagi Indonesia. Struijk yang mencetak 2 gol ke gawang Korea Selatan di perempat final berjanji akan berkontribusi maksimal. Indonesia juga mempelajari cara Thailand dan Vietnam menghadapi Irak. Menyadari kelemahan bek tengah Irak dalam menanggapi situasi koordinasi kelompok dan pergerakan tim yang fleksibel. Dua gelandang serang Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman diharapkan menjadi kunci untuk menggemparkan pertahanan Irak. Pertandingan ini akan dipimpin oleh Majid Al-Samrani dari Arab Saudi, yang sebelumnya memimpin pertandingan Indonesia melawan Australia. Optimisme bergelora, peluang Garuda Muda langsung ke Olimpiade bersama 3 rival tanding. Skuad Garuda Muda telah menarik perhatian media Vietnam dengan peluang besar mereka untuk melaju ke Olimpiade Paris 2024. Meskipun tersingkir di semifinal Piala Asia U23 2024 oleh Uzbekistan, Timnas Indonesia U23 masih memiliki kesempatan untuk mengamankan tiket Olimpiade dengan mengalahkan Irak di pertandingan perebutan peringkat ketiga. Sebagai satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang masih berpeluang, Timnas Indonesia U23 mendapat sorotan khusus dari media asing, termasuk Soha dari Vietnam. Jika menang atas Irak U23 pada perebutan tempat ketiga turnamen Asia, Timnas Indonesia U23 resmi berhak mengikuti Olimpiade sebagai tingkat 3 Asia, tulis Soha dalam artikelnya. Mereka menyoroti potensi Timnas Indonesia jika mampu mengalahkan Irak akan menggarisbawahi tangan berat dan akan dihadapi di Olimpiade, termasuk menghadapi tim-tim kuat seperti Argentina, Maroko, dan Ukraina. Timnas Indonesia akan ditempatkan di grup B sepak bola putra Olimpiade 2024 untuk menghadapi 3 tim yang sangat kuat, antara lain Argentina, Maroko, dan Ukraina, tulis Soha. Soha mengulas kekuatan masing-masing tim lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia di Olimpiade. Soha juga memberikan apresiasi atas perjuangan tim merah putih untuk menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara di ajang sepak bola Olimpiade 2024.